Halo generasi smart, kali ini kita akan belajar biologi mengenai materi enzim. Bersama saya Muhlis, mari kita simak video ini sampai selesai. Enzim adalah senyawa biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai biokatalisator, yaitu senyawa yang dapat mempercepat terjadinya proses reaksi biologi dalam tubuh tanpa ikut bereaksi. Nah, struktur enzim itu ada dua. Yang pertama, struktur yang berupa protein itu disebut dengan apoenzim, sedangkan struktur yang kedua itu disebut dengan protein atau gugus prostetik. Kita akan membahas struktur yang pertama itu adalah protein atau biasa kita sebut dengan apoenzim. Apoenzim merupakan enzim yang tersusun atas senyawa protein yang paling mendominasi dari semua struktur enzim yang ada. Sifatnya labil atau mudah berubah serta kerjanya dipengaruhi oleh suhu dan juga derajat keasaman atau pH. Kemudian komponen enzim yang kedua adalah komponen yang berupa non-protein atau biasa disebut dengan gugus prostetik. Non-protein merupakan enzim gugus prostetik yang terdiri dari ion anorganik dan juga ion organik kompleks. Ion anorganik dalam gugus prostetik disebut sebagai kofaktor. Kofaktor adalah katalis yang mampu meningkatkan kerja enzim. Kofaktor tersusun dari zat anorganik yang umumnya berupa logam, misalnya Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Sedangkan ion organik dalam gugus prostetik disebut dengan koenzim yang berfungsi untuk memindahkan zat kimia dari satu enzim ke enzim yang lain. Koenzim tersusun dari senyawa organik non-protein yang tidak melekat erat pada bagian protein enzim. Contoh dari koenzim adalah vitamin, NAD, NADP, dan koenzim A. Substrat adalah zat yang akan diubah oleh enzim. Bagian aktif enzim adalah bagian atau tempat pada enzim sebagai tempat menempelnya atau melekatnya suatu substrat. Kerja enzim sangat spesifik karena sisi aktif dari enzim sangat selektif terhadap bentuk kimia dari substrat yang akan dikatalis. Substrat akan menempel pada sisi aktif enzim dan akan menghasilkan produk. Selanjutnya kita pindah ke sifat-sifat dari enzim. Nah, enzim sebagai biokatalisator itu memiliki sifat-sifat antara lain. Yang pertama, enzim hanya mengubah kecepatan reaksi. Artinya apa? Enzim ini tidak mengubah produk akhir yang dibentuk atau mempengaruhi keseimbangan reaksi. Akan tetapi hanya meningkatkan laju dari suatu reaksi. Sifat enzim yang kedua adalah enzim itu bekerja secara spesifik. Artinya apa? Enzim hanya bekerja pada substrat tertentu saja. Contohnya, enzim lipase hanya bekerja untuk mengubah lemak menjadi gliserol dan juga asam lemak. Enzim maltase mengubah maltosa menjadi glukosa. Sifat enzim yang ketiga adalah enzim merupakan protein. Oleh karena itu, enzim memiliki sifat seperti protein, antara lain dia bekerja pada suhu optimum, yaitu pada suhu kamar. Kemudian enzim akan kehilangan aktivitasnya karena pH atau derajat keasaman yang terlalu asam atau basa kuat dan juga pelarut organik. Jika suhu terlalu tinggi akan menyebabkan enzim terdenaturasi atau mengalami kerusakan sehingga kerja enzim terganggu bahkan tidak berfungsi. Sifat enzim yang keempat adalah enzim diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya, yang kelima,
Sifat enzim yang kelima itu adalah enzim bekerja secara bolak-balik. Reaksi-reaksi yang dikendalikan enzim itu dapat berbolak-balik. Ini berarti enzim tidak menentukan arah reaksi, tetapi hanya mempercepat laju reaksi sehingga tercapai keseimbangan. Enzim dapat menguraikan suatu senyawa menjadi senyawa-senyawa lain dan juga sebaliknya, yaitu menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Selanjutnya, sifat enzim yang keenam itu adalah enzim dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Faktor lingkungan apa saja yang bisa mempengaruhi kerja dari enzim? Itu misalnya yang pertama suhu, yang kedua pH atau derajat keasaman, yang ketiga adalah konsentrasi subaktivator, yang keempat itu adalah inhibitor atau zat penghambat. Sekarang kita pindah ke cara kerja enzim. Nah, cara kerja enzim itu ada dua teori yang dikemukakan. Yang pertama itu adalah teori gembok dan kunci, atau biasa kita sebut dengan lock and key teori, di mana menurut teori ini kerja enzim itu seperti gembok dan kuncinya. Sisi aktif enzim seolah-olah adalah gembok dan substratnya adalah kuncinya. Substrat akan masuk ke sisi aktif daripada enzim. Nah, kemudian teori yang kedua itu adalah teori induced fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Menurut teori ini, sisi aktif dan substrat itu tidak cocok satu sama lain, tetapi keduanya mengubah bentuknya agar bisa terhubung. Oke, untuk lebih jelas mengenai teori cara kerja enzim bisa diperhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita lanjut faktor-faktor yang mempengaruhi cara kerja enzim. Nah, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kerja enzim? Yang pertama adalah suhu. Suhu yang tinggi itu dapat menyebabkan denaturasi protein. Sedangkan pada suhu yang rendah itu akan menghambat reaksi. Enzim terdenaturasi artinya apa? Enzim itu mengalami perubahan sehingga susunan molekul enzim menjadi tidak aktif. Pada umumnya, temperatur atau suhu optimum daripada enzim itu adalah 30 sampai dengan 40 derajat Celcius. Suhu optimum adalah suhu dalam suatu kisaran yang menyebabkan enzim dapat bekerja secara optimal. Suhu optimum suatu enzim itu bisa berbeda-beda. Nah, sekarang yang kedua yang bisa mempengaruhi kerja enzim itu adalah pH atau derajat keasaman. Perubahan pH sangat berpengaruh pada perubahan asam amino. Kunci pada sisi aktif enzim sehingga menghalangi sisi aktif bergabung dengan substratnya. Setiap enzim itu membutuhkan pH yang berbeda-beda. Ada pH yang bisa bekerja pada pH asam, ada enzim yang bisa bekerja pada pH netral, dan juga ada enzim yang bisa bekerja pada pH basa. Sekarang kita lanjut. Faktor yang bisa mempengaruhi kerja enzim yang ketiga adalah konsentrasi enzim. Semakin banyak enzim yang bereaksi, maka akan semakin cepat. Sebaliknya, apabila enzim sedikit, maka reaksi yang terjadi juga lambat. Kemudian yang keempat, faktor yang mempengaruhi kerja enzim yang keempat adalah konsentrasi substrat. Jumlah substrat akan mempengaruhi kecepatan reaksi kimia. Dan yang terakhir yang mempengaruhi kerja daripada enzim adalah zat penghambat atau inhibitor. Inhibitor itu bisa menghambat kerja enzim sehingga apa? Kecepatan reaksi akan turun. Ada dua macam inhibitor yang kita kenal. Yang pertama adalah inhibitor kompetitif atau zat yang menghambat itu mirip dengan substrat sehingga berkompetisi dengan substrat untuk bergabung dengan sisi aktif enzim. Sedangkan inhibitor non-kompetitif atau substrat
itu tidak dapat berikatan karena sisi aktif enzim berubah. Soal yang pertama, penyusun utama enzim dalam bentuk molekul protein adalah. Generasi Smart, jika menemukan soal yang seperti ini, jawabannya adalah B. Alasannya adalah, seperti yang kita ketahui, penyusun utama enzim itu ada dua. Yang pertama, yang berupa protein, yang kita sebut dengan apoenzim, dan yang kedua, penyusun yang non-protein, yang kita sebut dengan gugus prostetik. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk protein, maka jawabannya adalah B, apoenzim. Lanjut, soal nomor 2. Enzim amilase di mulut dapat bekerja dengan baik, tetapi setelah di lambung, amilase tidak dapat berfungsi. Hal ini menunjukkan enzim mempunyai ciri. Oke, apakah A, bekerja pada organ tertentu, B, dipengaruhi oleh pH, C, bekerja secara spesifik, D, dipengaruhi oleh suhu, dan E, memerlukan kofaktor. Nah, generasi Smart, jika kita menemukan soal yang seperti ini, jawabannya adalah B. Alasannya adalah, seperti yang kita ketahui, di mulut itu pH-nya adalah netral. Sedangkan di lambung itu pH-nya adalah asam. Nah, enzim amilase itu bisa bekerja di pH yang netral. Sedangkan di pH yang asam itu dia tidak dapat menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Jadi jawaban untuk nomor 2 itu adalah B, dipengaruhi oleh pH atau derajat keasaman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Dalam reaksi metabolisme, enzim merupakan senyawa yang bekerja mendorong laju reaksi sehingga sel mampu. Apakah A, menyerap energi dari lingkungan, B, membebaskan energi ke lingkungan, C, meningkatkan energi aktivasi, D, menurunkan energi aktivasi, atau E, meningkatkan reaksi. Generasi Smart, jika kita menemukan soal seperti ini, kita harus mengetahui dulu apa itu enzim. Enzim itu adalah biokatalisator yang mempercepat laju reaksi dengan cara apa? Dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi jawaban untuk soal nomor 3 itu adalah D, delta. Oke, untuk soal nomor 4, perhatikan tabel berikut ini. Nah, dari data di atas dapat disimpulkan apakah A, pada suhu dan pH rendah enzim aktif, ataukah B, enzim bekerja pada pH 7 dan suhu 37 derajat Celcius, ataukah C, enzim bekerja dipengaruhi oleh pH dan suhu, ataukah D, aktivitas enzim dipengaruhi oleh suhu tetapi tidak dipengaruhi oleh pH, ataukah E, pH dan suhu kurang berpengaruh pada kerja enzim. Nah, generasi Smart, jika menemukan soal seperti ini, kita harus melihat dulu tabelnya. Nah, dari tabel bisa diperhatikan perlakuan yang pertama, ekstrak H ditambah H2O2 itu gelembung gas dan nyala api banyak sekali. Kemudian perlakuan 2, ekstrak H tambah HCl. HCl itu asam klorida, berarti bersifat asam. Tambah H2O2 itu gelembung gas dan juga nyala api tidak ada, berarti tidak enzim katalase tidak bekerja dengan baik di sini. Kemudian perlakuan yang ketiga, ekstrak H tambah KOH, kalium hidroksida, berarti senyawa yang bersifat basah. Kemudian ditambah H2O2, gelembung gas banyak, nyala api tidak ada. Kemudian ekstrak H yang dipanaskan ditambah dengan hidrogen peroksida itu tidak ada gelembung gas maupun juga tidak ada nyala api. Dari perlakuan ini dapat dilihat bahwa kerja enzim itu dipengaruhi oleh pH dan juga suhu. Jadi jawaban untuk nomor 4 ini adalah C.
Semoga membantu ya generasi smart. Sampai ketemu pada pembahasan materi selanjutnya. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki.